Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Direktur Utama PT Cipta Nirmala, Dr. Tawang Arif Nugroho. Yang saya hormati Kepala Rumah Sakit Semen Gresik, Dr. Hendrawan Wijaya Spesialis Radiologi. Yang saya hormati Direktur PT Cipta Nirmala Husada, Dr. Asmona Asrin Tias MKes, serta Bapak Ibu pimpinan eselon 1, 2, dan 3, dan juga seluruh insan Nirmala, Cipta Nirmala yang hadir secara online juga pada hari ini. Dan tentunya spesial untuk yang akan kita berikan reward. Selamat pagi juga untuk tim Besti. Hai Besti. Iya, boleh dong tepuk tangan untuk tim Besti. Baik, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan guna mengikuti serangkaian acara rewarding, inovator, dan juga presentasi oleh-oleh dari Bali yang tentunya nanti akan dipresentasikan khusus dari tim akselerasi inovasi PT Cipta Nirmala. Yang kedua, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali acara ini akan kita ikuti pertama-tama adalah sambutan yang akan diberikan langsung oleh Direktur Utama PT Cipta Nirmala. Untuk itu kepada yang saya hormati Dr. Tawang Arif Nugroho dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Dr. Hendrawan, Kepala Rumah Sakit Semen Gresik, Dr. Tias, Direktur CNH, dan kebetulan pagi ini mohon izin Pak Heri belum bisa gabung bersama kita. Juga Bapak Ibu pimpinan, Pak Rifai, Manajer Sistem Manajemen dan Inovasi, serta rekan-rekan pimpinan eselon 1, 2, dan 3. Dan terkhusus luar biasa tepuk tangan untuk tim Besti. Timnya di belakang memang ya, harusnya di depan sana ya. Kan mantannya di depan sini harusnya. Terus sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan karena limpahan rahmat karunia yang begitu besarnya untuk kita semua. Limpahan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Limpahan karunia rizki, kelapangan dada kita semua. Hari ini masih bisa kita bersilaturahim dalam kondisi sehat. Dan tentu Bapak Ibu sekalian mohon didoakan rekan-rekan kita semua yang masih dalam penyembuhan, masih dalam tahap perawatan dan juga recovery ya teman-teman semua supaya bisa sehat kembali dan bisa bersama-sama kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak sekalian, senang sekali rasanya hari ini bisa ketemu dan teristimewa ada tim inovator yang membawa nama harum perusahaan kita di tingkat nasional. Bapak sekalian, teman-teman ini dengan dukungan dari semua pihak, semua pimpinan Bapak Ibu mencapai satu pencapaian yang insya Allah akan membawa kebaikan-kebaikan ke depan buat kita semua. Insya Allah membawa keberkahan lebih untuk kita semua. Insya Allah dimudahkan langkah kita ke depannya untuk kita semua. Doa kita demikian sehingga Bapak sekalian ketika nama Rumah Sakit Semen Gresik Pak Hendra digaungkan di nasional, itu artinya menjadi sebuah kebanggaan buat kita semua dan pada saat itu tentunya dinaikkanlah doa-doa baik kita untuk Rumah Sakit Semen Gresik dan tentu Cipta Nirmala Group kita semua. Bapak Ibu, kesadaran ini perlu karena yang kita arahkan, kita harapkan tentunya adalah turunnya keridhaan Tuhan atas semua inisiatif kita, turunnya keridhaan Tuhan, semua cita-cita, semua upaya dan perjuangan kita bersama. Saya selalu sampaikan itu di akhir-akhir sekarang, karena saya pikir bahwa itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita upayakan.
Jadi ketika cita-cita, upaya dan perjuangan kita bersama-sama untuk membawa Cipta Nirmala Group ini semakin besar, maka itulah yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu, hari ini acaranya luar biasa. Itu nanti akan dapat sharing dari teman-teman tim Besti, dan tentu Bapak Ibu yang di layanan serta di unit support, nanti kita akan simak sharing yang dibawa dari oleh Kaizen Festival. Kaizen Festival ini tingkatnya nasional, diikuti oleh semua rumah sakit yang di seluruh Indonesia, beberapa mengikuti, dan tentu kita akan melihat bagaimana rumah sakit dengan skala yang lebih besar, dengan kapasitas yang lebih tinggi, itu menghasilkan inovasi-inovasi. Kita berharap Bapak sekalian nanti disimak masing-masing ide inovasi apa yang akan di tempat kita. Sehingga tujuan kita semua nanti sama. Rumah sakit ini dan tentu jejaring klinik JNH itu akan ditenagai dengan berbagai macam inovasi. Inovasi itu menyentuh hingga ke pelanggan. Bapak Ibu nanti akan di-sharingkan teman-teman bagaimana setelah teman-teman ini tampil yang inovasi dari UGD. Terima kasih Pak Mahis, ide dan dukungan teman-teman semua. Kemudian ada dari rawat inap, Isa dan Bu Mafulah ya. Bu Mafulahnya mana? Enggak kelihatan. Karena warnanya sudah sama-sama oranye. Jangan nempel-nempel di situ, Bu, enggak kelihatan. Ya, dari rawat inap ada Bu Mafula dan Bu Nisa, dan itu dapat apresiasi luar biasa dari peserta yang ada di forum itu. Jadi nanti akan diceritakan, mudah-mudahan bagaimana sih rumah sakit kita ini bisa menghasilkan ide, mengeksekusi ide hingga diaplikasikan. Yang terjadi di UGD, Bapak sekalian, nanti akan semakin bagus lagi. Pak Faiz ini akan rencana nempel TV monitor ya Pak ya? Ya. Sehingga pasien kita itu merasa dalam kontrol rentang waktu standar yang diharapkan. Ketika warna masih hijau itu artinya baik dan oke. Ketika sudah kuning, mungkin sebentar lagi akan selesai. Merah sudah pasti nggak nggak akan lepas dari target waktunya. Ini terima kasih Pak Mahis di UGD dan juga di rawat inap. Mudah-mudahan nanti bisa di-sharingkan apa yang dihasilkan. Terkhusus lagi kita semua yang di ruang ini kita apresiasi dengan tim IT kita, ada Pak Yogi dan Pak Abid yang mensupport luar biasa Pak. Kalau teman-teman tahu yang terjadi di rawat inap pasti luar biasa effortnya. Jadi dikebut sama tim IT kita, bagaimana kolaborasi hebat teman-teman di inovator yang ada di rawat inap dan IGD bersama-sama dengan tim IT. Bapak sekalian, tim IT ini support penuh baik ketika yang lalu tim nutrisi online ya, Neon, itu juga dengan dukungan teman-teman. Kali ini pun juga dengan dukungan teman-teman di IT, dan kita semua berharap Bapak Ibu ke depannya kita akan semakin menguatkan dan semakin meningkatkan inovasi di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu yang di layanan, pelajari kalau kita menyentuhkan inovasi ke pelanggan, itu artinya pelanggan kita akan suka dengan yang dirasakan. Ketika di UGD melihat, oh saya dalam monitor teman-teman petugas warnanya hijau itu artinya saya masih aman, warnanya kuning itu artinya mungkin sebentar lagi akan melampaui batas waktu. Itu membuat kenyamanan dan juga kepercayaan oleh pelanggan. Sehingga contoh seperti itulah yang kita harapkan untuk rekan-rekan yang lain. Di rawat inap juga demikian, program ini disetting nanti diceritakan oleh teman-teman bahwa infus yang ada di satu lokasi dulu, sementara proyeknya di pavilion 1, itu dikendalikan dengan satu sistem monitoring. Dan sistem monitoring itu bisa dihasilkan akses kepada petugas. Saya kira itu Bapak sekalian, luar biasa tim Besti ini. Kita berikan aplaus lagi boleh? Semangat ya. Dan saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Mahis, kepada Bu Nisa, kepada Bu Mafulah mana ya? Jangan nempel-nempel lampu kuning, nggak kelihatan.
dan juga tim IT serta dukungan penuh dan bimbingan dari manajer SMI Pak Rifai yang membersamai teman-teman semua. Dan tentu ada satu lagi tim supportnya yaitu tim akselerasi inovasi. Di manakah yang bersangkutan? Nggak kelihatan ya? Oh ini, oh iya luar biasa. Jadi tim akselerasi inovasi ini teman-teman semua, Bapak Ibu pimpinan itu berada di antara pemilik proses bisnis masing-masing. Di penunjang kalau nggak salah ada siapa ya kemarin ya? Penunjang itu ada Bu Indri dan Mbak Ragil. Kemudian di pelayanan ada Mas Fatur dan Mbak Dias serta Mbak Mer serta Hafiz ya. Hafiz mana? Tuh, enggak kelihatan. Oh, tersembunyi di situ. Dan didukung ada Mas Fahmi di mana? Pelayanan ya? Loh, enggak kelihatan juga. Sama yang di sini. Ayo masuk di sini. Dan Ibu Komandannya mana, Bu Anis? Udah kelihatan juga di sana. Ini Ibu Komandan tim akselerasi inovasi melanjutkan tim akselerasi inovasi yang sebelumnya. Bapak Ibu, mengapa saya sebutkan? Oh iya, sekretaris ada Mbak Rahma di situ. Ya, Bapak Ibu, mengapa saya sebutkan? Karena inilah nanti yang akan membantu Bapak Ibu untuk diskusi inovasi yang akan diciptakan di masing-masing. Kita semua berharap mudah-mudahan sekali lagi semua area pelayanan kita akan ditenagai oleh inovasi. Ini yang di laboratorium Mas Supri juga sudah bisa hadir, terima kasih, dan teman-teman yang ada di procurement juga ada, Mas Hadi juga, Mbak Keuangan juga hadir. Lengkap ya, itu Pak Nanang juga muncul sekarang. Nah, itu makanya jarang-jarang ini. Iya, invisible. Ya, saya kira itu Bapak sekalian. Satu kata yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, kita semua sangat memberikan apresiasi bagi siapa saja yang telah melakukan kontribusi dan prestasi. Selalu saya katakan, akhlak cipta nirmala adalah kontribusi dan prestasi. Saya ulangi ya, akhlak cipta nirmala adalah kontribusi dan prestasi. Karena kontribusi itulah nilai ibadah kita dapat. Semua yang berkontribusi dalam organisasi ini sekecil apapun itu memberikan nilai ibadah. Semua yang kita pertanggungjawabkan kelak nanti adalah kontribusi kita. Bukan soal berapa yang kita kumpulkan selama di dunia, bukan soal apa yang sudah kita dapatkan, tetapi soal kontribusi apa yang diberikan bagi organisasi, bagi masyarakat. Oleh karena itu selalu sampaikan kontribusi ini penting. Pastikan kita semua di dalam jalur kontribusi. Karena nilai ibadah kita, nilai di mata Tuhan ada ada di dalam kontribusi itu. Pak Rifai yang mengawal, tim Pak Fatoni yang mengawal dua sistem ya Pak Fatoni ya. Bapak Ibu, Pak Fatoni mengawal dua sistem, manajemen resiko dan manajemen kepatuhan, compliance management itu adalah kontribusi yang diberikan oleh Pak Fatoni. Demikian juga Bapak sekalian, kita semua berharap kita pastikan kita semua punya kontribusi untuk organisasi ini dan kontribusi itu akan menghasilkan prestasi. Saya kira begitu sekalian, mudah-mudahan yang kita lakukan, yang kita doakan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu semua diberikan keberkahan, kelapangan rezeki, kelapangan dada untuk semua urusan dimudahkan, dilancarkan urusannya dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih banyak sekali lagi, luar biasa. Pak Komandan Rumah Sakit, Pak Endrawan, kemarin paparan surveinya biasa, jadi kita diapresiasi oleh pelanggan kita di area people, proses, dan apa satu lagi Bu Rismi kemarin? Promotion, ya. Meskipun PR-nya banyak ya. PR-nya banyak. Tapi saya kira nggak apa-apa. Bagi sekalian yang kemarin belum mengikuti, kita sudah melakukan survei yang dibantu oleh konsultan Mark Plus ya namanya ya, Mark Plus untuk memotret kondisi kita hari ini. Bapak Ibu silakan nanti di masing-masing yang kemarin mengikuti di-sharingkan, didiskusikan bersama apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diimprove. Dan tentu ini akan menjadi fokus-fokus kita ke depan. Tantangan 2024 mudah-mudahan bisa kita lalui.
Kalau kita bersama-sama, insya Allah kita bisa mencapai semua yang kita harapkan. Bapak Ibu, tadi pagi kita senam juga begitu, beberapa tampilan sudah mulai kelihatan. Pak Endra, yang ikut BFS sudah mulai kelihatan ini. Ini anak buahnya Bu Nisa kelihatan sudah mulai. Ya, tapi pesannya gini Bapak Ibu, kalau kita lakukan bersama-sama, insya Allah kita bisa mencapainya. Tapi kalau kita lakukan sendiri-sendiri, susah ya, susah nggak semangat Pak. Ya, tadi pagi ketemu siapa tadi pagi, Mbak Mariani sama Mbak Tina. Nah, ya. Cuma nanti Bu Al berapa skornya masing-masing kita belum tahu hasil akhirnya. Kasih kejutan nanti ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Insya Allah kita akan mencapai yang semua kita cita-citakan. Insya Allah kita mencapai yang semua kita harapkan, dan doa-doa kita Allah ijabah, doa-doa kita Allah kabulkan, keridhaan Tuhan, keridhaan Allah kita peroleh untuk dalam waktu ke depannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sebelum kita reward, kita akan ada sedikit cerita nih langsung ya dari Besti Mary, Besti Watur, Besti Dias. Saya pengen tahu sebenarnya yang pertama ada mic lagi, ya kesan-pesannya ya dari tim ini ya, mulai dari awal kita latihan sampai berangkat sampai dengan pulang, apa yang dirasakan, coba diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan Rumah Sakit Semen Gresik. Ini Maskernya dibuka. Nah, kan kelihatan ganteng dan cantik ya. ini kali pertama kali saya mengikuti ajang nasional di lomba inovasi. Persiapannya cukup cukup wow sekali ya Bu Alamanya. Selama seminggu kita berangkat jam 7, jam setengah 6 sudah standby di rumah sakit. Lanjut sampai dengan jam 10 malam untuk melakukan persiapan ini. Jadi sampai rumah saya sampai jam 11 malam. Besok pagi begitu lagi sampai dengan 1 minggu. Kadang-kadang sampai anak lupa ini bapaknya kemana. Bapaknya kemana. Sampai dengan persiapan di lomba di Bali, alhamdulillah kita tampil pertama dan kedua secara bersamaan. Sehingga tadi jurinya sampai ketawa-ketawa di sesi yang kedua, karena kan kita nyanyinya kita ketemu lagi, dan jadi kita presentasi di situ, kita jadi tolak ukur yang pertama. Jadi kehebohan kita ini menjadi standar tolak ukur mereka dalam melakukan presentasi. Jadi kita memang sudah heboh di depan, ditambah lagi kedua kita tambah heboh lagi. Jadi mereka yang awalnya sibuk dengan timnya sendiri, jadi melihat kita semua karena kita sudah heboh di sana. Terus kemudian yang jadi menarik bahwa juri itu memandang inovasi kita itu terkesan menyenangkan karena banyak kolaborasi di dalamnya, terutama di program Sistul, karena banyak sekali mitra kolaborator di dalamnya. Ada tim IT, adalah radiologi, laborat, kemudian dari tim IRNA sendiri, karena dia memiliki mitra kolaborasi yang banyak. Yang tampil yang kedua dari tim Besti Diamond, itu juga kita dapat apresiasi juga, karena dari antara tim inovasi dan mitra IT-nya itu kok cepat sekali program ini, 1 minggu langsung develop jadi. Ternyata dari kita sendiri, karena memang IT kita dari kita sendiri, kita bisa develop sendiri. Sedangkan mereka itu pada menanya semua, kok bisa seminggu jadi, bisa seminggu jadi. Kami ini kalau ada program itu enggak bisa hitungan harian jadi, mungkin bisa bulanan, bisa beberapa bulan. Atau kalau penambahan modul itu juga sama, harus beberapa bulan-bulan, karena mereka vendor yang dilepas. Sedangkan kita sendiri tidak begitu. Jadi mereka sangat apresiasi sekali, terutama di sistem Diamond-nya. Jadi banyak rumah sakit di Bali itu juga menanyakan, ini kok bisa sesimpel ini dan mudah untuk diimplementasikan di jajaran rumah sakitnya gitu. Terima kasih. Ya, Itu ya. baik. Lanjut mungkin juga dari Mbak Dias. Baik, terima kasih semuanya. Besti Dias, terima kasih.
Jadi pengalaman pertama bagi saya, Mbak Mary sama Mas Fatur ya, semuanya ini kita baru pertama kali ikut event nasional. Tolak ukur kita yang pertama itu adalah timnya Bu Alama sama Mbak Loren sama Pak Dedi waktu itu. Jadi kita agak di pressure ya agar bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Alhamdulillah dengan bimbingan dari semua rekan-rekan dan semua para pimpinan, kita berhasil mendapatkan platinum dan gold. Saat tampil mungkin kita awalnya agak minder ya karena yang presentasi di sana rata-rata adalah karu manajer ke atas. Jadi kita tuh datang tuh ditanya, ini ibunya karu mana? Bukan Bu, saya pelaksana. Gitu. Loh, kok pelaksana yang ikut? Iya Bu, kita pelaksana. Berapa orang yang tampil? 3 orang. Dan mereka kaget kita nampilkan 2 judul dalam satu tim karena bagi mereka tuh kok bisa? Berapa bulan latihannya? Padahal kita latihan tuh efektif 1 minggu full. Kalau 2 minggu mungkin persiapan dengan makalah, persiapan dengan konsep yang akan kita akan tampilkan di sana seperti apa. Untuk fullnya itu 1 minggu full. Jadi mereka benar-benar kaget dan surprise kalau kita bisa tampil 2 judul dengan satu tim yang sama, dengan konsep yang begitu konsep dengan baik. Terus tampilnya juga alhamdulillah kita sudah all out maksimal dan mereka rata-rata appreciate semua dengan program yang kita bawakan. Jadi kita sudah dimintain nomor telepon masing-masing. Terus nanti mungkin kalau misalkan ada studi banding bisa dilakukan ke kita. Terima kasih. Mary. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena saya diberikan kesempatan di event nasional. Saya berkecimpung di inovasi sejak 2017 dan saya bersyukur IGD selalu lolos jadi juara. Seperti yang saya pegang sebelumnya, bahwa sukses itu harus butuh banyak proses, bukan banyak protes. Itu yang saya pegang. Karena kalau tidak ada yang mustahil kalau mau sukses itu harus melewati banyak proses. Terima kasih kepada Pak Mahis yang sudah mendukung penuh dan support saya. Kemudian Ibu Rismiati Sabaria, Bu Nilo, yang selalu ayo Mbak bisa, pasti bisa, pasti bisa. Usia tidak akan menghalangi sukses. Itu yang saya Kemudian terima kasih juga pada tim rawat inap, radiologi, farmasi, kemudian laboratorium mitra kerja kita untuk program Sistol ini. Mereka selalu siap, saya recoki, saya butuh SPO, saya butuh data ini, saya butuh data ini, dan mereka selalu siap, nggak pernah ditolak saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kemudian saya berterima kasih juga pada keluarga yang otomatis mendukung penuh saya. Pulang sampai rumah 10:30, suami saya pernah tanya, tak kirain tidur rumah sakit. Karena saya harus keluarga, rumah sakit, itu harus seimbang. Karena tanpa mereka saya tidak bisa berada di sini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Baik, luar biasa sekali ya dari besti-besti kita. Selanjutnya kita akan masuk ke acara rewarding. Boleh diputarkan video rewardingnya. Untuk sertifikat bisa disiapkan. Baik, rewarding inovator Kaizen Festival Nasional 2023. Tim Besti Sistol berhasil meraih gold. Boleh tepuk tangan untuk tim Besti. Dan untuk tim Besti, Diamond meraih platinum. Ya, baik, berikutnya akan kita lanjutkan dengan serah terima. Untuk tim Besti Sistol, kami mohon dengan hormat kepada
Dr. Hendrawan, Dr. Tias, dan dilanjutkan oleh Dr. Tawang. Ini ada 3 yang diserahkan. Jadi yang pertama ada plakat, kemudian ada sertifikat dari eksternal dan internal, dan juga reward dari perusahaan kepada inovator berprestasi. Ya. Yang pertama, ini untuk plakat terlebih dahulu diserahkan oleh tim ya. Ini karena dari eksternal diserahkan kepada pihak perusahaan ya. Nanti balasannya dapat sertifikat ya. Baik, silahkan secara simbolis kepada tim. Silakan untuk ini diserahkan kepada Direktur PT Cipta Rimala. Penyerahan. Silakan terus selanjutnya nanti foto bersama. Sampai kanan kiri. Mbak Dias agak maju, Mbak Dias. Sertifikat. Sudah? Oke. Kasih aba-aba dong. Baik. Selanjutnya penyerahan sertifikat untuk tim Sistol ini akan diserahkan dulu oleh Dr. Tias. Mohon izin, Dr. Tias mau menyerahkan untuk Sistol ini. Mas Fatur. Berikutnya penyerahan reward prestasi uang tunai untuk tim Sistol sebesar Rp2.500.000. Silakan. Nah, ya ini Sistol merapat. Baik, mohon masih di tempat karena ada berikutnya Diamond. Ya, ada 2. Baik, lanjut Diamond. Ya, boleh ditaruh dulu. Ini dulu. Baik, untuk penyerahan plakat diserahkan kepada perusahaan. Silahkan. Tim Mbak Dias diserahkan ke direktur plakatnya. Ya. Ini juga kalian dipegang. Permisi, dipegang. Ya. Iya, baik. Berikutnya sertifikat, mohon kepada Kepala Rumah Sakit menyerahkan untuk sertifikat platinum kepada masing-masing tim, anggota tim. Dan berikutnya reward prestasi untuk tim Besti Diamond Rp3.500.000. Iya, baik. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim Besti Rumah Sakit Semen Gersik. Besti.
Iya, pas ya gini ya. Kita ulang ya. Betul, Butia gini, yang lain gini. Besti pasti. Untuk kita semuanya. Terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Terima kasih kami sampaikan. Iya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kita akan masuk ke yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Jadi kemarin Rumah Sakit Semen Gresik Cipta Nirmala itu selain tim Besti juga ada tim observer ya yang juga sangat luar biasa dari tim akselerasi inovasi. Ada Dokter Anis, kemudian Dokter Gigi Fahmi dan juga Mbak Rahma yang ikut untuk bagaimana benchmark inovasi-inovasi yang sekarang sudah berkembang di rumah sakit seluruh Indonesia. Untuk itu, dalam kesempatan ini langsung saja kita akan ikuti sharing session benchmark inovasi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk tim observer Kaizen Festival Nasional. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kemarin bertiga ikut benchmarknya inovasi. Sebenarnya inovasi yang maju itu sederhana. Tapi yang saya pikirkan sampai sana adalah kok bisa ya kepikiran seperti itu. Gitu. Ini yang akan kami jelaskan lebih banyak. Mungkin ada 3. Nanti yang lainnya sekilas saja. Yang pertama, nah ini diikuti oleh 27 peserta dari seluruh rumah sakit di Indonesia. Ada 3 stream. Nah, kebetulan dari Gresik ada rumah sakit kita tercinta, Rumah Sakit Semen Gresik, dan ada rumah sakit tetangga sebelah, Rumah Sakit Petro. Kategori inovasi ini kami kategorikan ada administrasi di perkantoran, ada tentang umum, dan tentang pasien experience yang menyentuh ke pasien. Yang pertama, nah ini administrasi perkantoran, ini diambil punyanya Rolas. Ininya latar belakang yang mendasari mereka adalah tanda tangan kalau ada disposisi atau korin. Biasanya kan kita korin itu berjenjang dari karu ke kasih ke manajer hingga ke direksi. Itu kalau semuanya berada di tempat. Kalau seandainya salah satu tidak berada di tempat, berarti korin itu akan mundur. Dan kemudian waste yang lain adalah kalau jika ada koreksi, maka akan ngeprint ulang. Solusi permasalahan yang mereka sajikan yaitu pakai online. Jadi nanti dari katakanlah karu pembuat korin ke instalasi. Setelah instalasi apakah sudah approve? Kalau jika sudah approve maka langsung otomatis ke manajer. Jika manajernya approve nanti tinggal ke direksi. Apabila direksi tersebut tidak berada di tempat maka dikirim draftnya. Dikirim draft by bisa WA atau bisa itu aplikasinya mereka tuh seperti mungkin si umum ya. Ya, seperti si umum sih Bu, gitu. Nah, setelah kalau tetap butuh tanda tangan basah nanti menunggu beliaunya pulang. Jadi tidak ada proses yang menunggu, yang proses bertingkat ini beliaunya hadir di tempat karena bisa by barcode, tanda tangan barcode itu untuk internal. Kemudian yang kedua ini SMC dari Tlogorejo. Ini penggunaan aplikasi PCRA. Nah, ini aplikasi PCRA ini mungkin yang lebih jelasnya kalau PCRA ini kan di K3 tentang pembangunan, karena di Tlogorejo pun sudah ada pembangunan, ternyata PCRA-nya belum jadi karena belum ada ikranya. Sedangkan kalau pembuatan PCRA, ikra itu harus mengumpulkan banyak orang. Dan itu mereka bisa
apa namanya dipangkas, ini pakainya kalau kita itu si umum. Hampir sama seperti itu. Jadi pakai approve gitu. Karena kan hanya di internal, bukan tidak pakai tanda tangan basah. Kalau mereka kemarin seperti itu. Nah, ini kalau yang kemarin dari RSUD Parikesit itu mereka membuat aplikasi tentang obat. Aplikasi tentang obat karena di aplikasinya itu tentang resep sediaan obatnya yang di rumah sakit itu apa saja. Kemudian tentang dispensingnya, kadang kan ada permintaan seperti D10 0,18 NS. Nah, itu mereka itu ternyata pengoplosannya tuh banyak salah di rumah sakit di RSUD ini. Akhirnya kepikiranlah membuat aplikasi itu jadi langsung menghitung yang dibutuhkan berapa. Kemudian untuk yang apa di aplikasinya juga ada siring pump. Jadi tinggal butuhnya berapa, apa namanya, nanti jalannya berapa. Sebenarnya sepertinya kita sudah punya di ICU, pernah punya di rawat inap. Lebih kalau menurut saya lebih lengkap punya kita karena ada penghitungan bahkan sampai luka bakar. Kalau mereka hanya tentang obat, tentang obat dan apa ya namanya konversi. Jadi tetes menjadi kemili, gitu sih. Sebenarnya lebih lengkap punya kita kalau mau dikembangkan lebih lanjut lagi. Karena sudah ada penghitungan luka bakar, kemudian luka bakar pun dewasa dan anak. Ini yang lebih lengkap kami ikuti. Sebenarnya ada beberapa lagi yang seperti RSUD Sutomo itu penggunaan selendang Sumitra. Mereka menggunakannya, menamakannya selendang Sumitra. Selendang Sumitra itu kalau di kita yang untuk IMD, ibu IMD itu kan pakai apa diselendangi itu, Bu. Bapak. Iya, metode kanguru itu, Bu. Ya, Sutomo itu maju itu, tapi kelebihan mereka adalah selendangnya itu sudah dihakikan. Sudah punya sertifikat haki. Ya. Ya, jadi itu mereka apa lebih bagusnya karena sudah punya produk tersebut dihakikan, dijual nggih. Kemudian ada lagi itu patch-nya tentang patch untuk fisioterapi TENS. Itu kalau fisioterapi kan kita beli itu dari rumah sakit Hermina, mereka pembuat dari kain kamiom. Nah, itu yang kain kamiom itu saya belum berkesempatan bertanya ke beliau, itu menjahit sendiri apa namanya divendorkan atau dari rumah sakit sendiri. Karena itu yang rumah sakit Hermina itu bedanya jauh. Kalau beli di vendor yang biasanya obat-obat itu satu paket itu 6 juta atau berapa. Kemudian jika menjahit sendiri dengan kain kamiom itu 60.000. Bedanya jauh. Kebetulan yang kemarin presentasi itu ibu direkturnya sendiri. Jadi waktu ditanya juri, loh berarti direkturnya senang dari 6 juta ke 60.000. Beliau bilang, iya saya senang sekali dengan efisiensi tersebut. Gitu. Nah ini untuk selendang Sumitranya. Dipatenkan Bapak, dihaki. Kalau beli ininya, apa namanya, beli produknya. Katanya setelah dari Kaizen ini, mereka akan memperbanyak produknya dan akan dijual. Ya, untuk sharing sessionnya yang kami apa sih namanya, yang menurut kami bisa diaplikasikan di rumah sakit kami sih itu, karena yang lain itu seperti kemarin di pengadaan ada juga
inovasinya, tapi mereka menggunakan konsiasi Bu dari vendor. Kalau konsiasi dari vendor itu konsepnya kalau di kita itu gampangannya kayak syarikat, hanya menyediakan tempat, nanti barang atau apa itu dari vendor. Gimana Bapak? Vendornya ini, mereka ada MOU, kemarin 6 vendor. Jadi barang masuk keluar itu vendor yang stok opnam. Kalau yang punya Petro itu tentang di ambulan, mereka punya alat, jadi jika alatnya tersebut seperti hilang tuh bunyi. Kalau ada software sama hardware-nya gitu Bu. Jadi ketika ambulan itu jalan, alatnya nggak ada itu akan ada alarmnya. Karena kan di ambulan kan ada monitor, suction, itu kan kalau ketinggalan harganya lumayan. Nah, ini yang saya bilang dari Kamios itu, dari Hermina. Demikian mungkin dari kami untuk sharing sessionnya. Yang dipatenkan yang selendang Sumitra itu tadi Pak. Lainnya belum ada yang mematenkan. Ini sih yang dipatenkan. Jadi memang ini kan untuk metode kanguru, tapi untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan tidak bisa untuk inisiasi seperti ibu-ibu yang di ICU, ibu-ibu penurunan kesadaran. Tuh. Ya, mungkin bisa dicontoh hakinya Pak. Kalau kita punya inovasi mungkin bisa dipatenkan. Iya, ada lagi Bu Anis dari 27 peserta yang ikut, itu Ya. kan banyak sekali masing-masing inovasinya. Mungkin diceritakan secara singkat per ini rumah sakit apa yang mungkin menarik dan juga bisa direplikasikan di sini. Iya, itu tadi sih Bu, yang untuk bisa diaplikasikan yang dari farmasi tadi untuk obat, jadi memudahkan juga dan aplikasi dari itu tadi farmasi untuk memudahkan dari farmasinya juga, petugasnya juga. Jadi untuk ke pasien itu lebih efisiensi waktu. Kemudian dari K3 yang tentang PCRA tadi, itu sepertinya apalagi kita nanti kan akan ada banyak pembangunan lah, itu kan lebih mempersingkat waktu juga. Sama untuk yang administrasi tadi yang dengan memotong jalur biar tidak ketemu dan efisiensi dari kertas print. Jadi langsung pakai approve-nya, approve digital saja kan dari Karu untuk ke manajer, dari manajer mungkin ke direksi baru di print karena butuh tanda tangan, tetap tanda tangan basah. Kalau ada koreksi kembali itu pilihannya dua Pak, antara langsung dikoreksi oleh yang bersangkutan atau dikembalikan lagi dengan ada note-nya di bawah itu. Note ini atau kurang mungkin kurang kajian apa, kurang apa gitu Pak. Kemarin seperti itu. Jadi tidak yang setelah ada koreksi kembali lagi nanti ngeprint lagi ternyata masih ada yang kurang. Ya, mungkin ada ini pertanyaan atau yang wah ini bisa nih di unit saya, mungkin bisa Bapak Ibu yang hadir dari apa yang sudah di-sharingkan tadi, yang sudah di-sharingkan ini 4
4 inovasi utama yang meraih diamond di sana ya. Tiga. Tiga yang meraih Karena diamond. yang satu kami kan fokus untuk Oh, teman-teman. support, iya. Berarti 3 ini adalah yang meraih diamond Bu di Kaizen Festival. Yang meraih diamond ini yang sudah termasuk yang dihakikan tadi ya, yang untuk Kalau yang haki tidak masuk platinum. platinum. Oh, hanya platinum, baik. Berarti 3 ini yang mungkin nanti juga bisa diaplikasikan Bisa gitu ya, Bu diaplikasikan. Anis. Ya. Untuk yang lain mungkin ada Bu Anis Yang lain bisa. ini 3 diamond sama satunya sih the best poster aja sih. Oke, baik. Poster-poster mungkin ada teman-teman yang bisa di-sharingkan, bisa ditunjukkan semuanya. Nah, ini Kalau ini the best poster, ini hanya dari farmasi itu setiap obat yang masuk dicatat ED-nya. Kalau saya apa namanya dengan Mbak Indri tergantung first in first out-nya teman-teman dok gitu. Tapi kalau mereka itu ada sistemnya. Jadi kalau ada obat yang sekiranya ada tanggal mau ED-nya itu sudah ada warningnya. Cuma warningnya itu kuning, kadaluarsanya kurang dari 3 bulan. Tapi kalau udah ED udah merah. Nah ini kalau kita aplikasikan mungkin kita sebelum merah itu mungkin 1 bulan itu mungkin sudah merah. Jadi jangan sampai kita ada obat yang sampai ED. Nah, kontradiktif. Nah, itu. Ya, makanya kemarin kami berangkat pun sebenarnya lebih banyak inovasi punya kita, tapi inovasi di tempat kita itu belum terdokumentasikan, Pak. Jadi kan inovasi-inovasi itu banyak, tapi dokumentasi dari latar belakang masalah hingga kenapa muncul ide tersebut belum ada dokumentasinya. Inovasinya banyak, tempat kita tuh banyak berinovasi kok. Tapi ya itu tadi hanya dokumentasinya saja. Iya, baik. Next poster, Mbak Indri. Ini yang dari RSI Sultan Agung ya, yang sistem one audit. Ya. Untuk poster yang lain mungkin dari teman-teman tim Besti karena kami tidak ikut yang poster. Oh iya, baik. Silahkan bisa lebih jelas nanti untuk posternya. Ini bisa dibesarkan ini. Efisiensi substitusi penggunaan elektroda. Digedein gambarnya biasanya dengan gambar visual lebih mudah. Iya, ini yang fisioterapi. Terapi TENS. Bisa dijelaskan. Mohon maaf, mohon izin menjelaskan. Jadi untuk yang dari Rumah Sakit Tangkuban Hermina ini, dia mengangkat efisiensi. Jadi gini, latar belakangnya itu pasien fisioterapi itu ngantri banyak karena lama, karena keterbatasan ininya, apanya? Petnya. Sedangkan untuk pengadaan itu harganya lumayan mahal. Akhirnya mereka itu disubstitusi pakai Kanibu. Yang awalnya harganya pengadaan elektroda PET itu 10 juta, Kanibu itu hanya 60.000 apa kalau nggak salah, untuk dapat 6 set elektroda PET. Seperti Kanibu Lab Kamios. Dan itu sangat murah sekali. Ini yang dari Hermina. Jadi sebenarnya gini, mohon izin menyampaikan banyak sekali yang dari beberapa yang kami observasi, peserta lain itu
yang inovasi yang disampaikan itu sudah sebagian besar sudah kita lakukan di sini di Rumah Sakit Semen Gresik ini. Jadi memang ternyata Rumah Sakit Semen itu cukup beberapa langkah lebih maju dibanding rumah sakit lain di tingkat nasional, gitu ya. Misal seperti coba dari atas Mbak, Mas Hafid. Slide yang awal, Mas. Jadi ada dari rumah sakit lain itu mengacu ini digitalisasi, ini yang apa ini? Iya, proses MRS. Itu sebenarnya kita juga sudah ngelakuin, cuma memang kita belum terdokumentasi dengan baik itu tadi. Ada lagi seperti si umum. Jadi kayak pengadaan permintaan perbaikan dan macam-macam, beliau itu membuat aplikasi baru nanti yang connect lewat WhatsApp unit terkait dan kita sudah jalan termasuk yang di Sisvo IT. Terus yang mungkin ada beberapa yang belum terimplementasi di kita itu terus Mas. Itu terkait bagian umum itu efisiensi listrik. Jadi latar belakangnya itu kamar kosong itu ketika tidak dipakai dan alat listriknya seperti AC, dispenser, kulkas masih mancep meskipun off standby itu ternyata masih makan listrik. Nah ini dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan akhirnya dibuat nextnya Mas. Terus. Nah, jadi sebelumnya manual beliau di sana pakai kartu untuk listrik kamarnya, terus dibuat otomatis yang itu connect lewat berbasis web, dashboard web. Jadi masing-masing kamar itu ada 2 jalur listrik utama. Yang pertama listrik untuk umum, lampu, kulkas, dispenser dan macam-macam. Yang satu yang listrik yang untuk pasien yang di atas bed. Yang itu tidak connect, itu pasti hidup terus, nggak akan terkonek sama ini. Tapi kalau yang listrik dan macam-macam itu, jadi dari nggak harus datang untuk nyopotin listriknya macam-macam itu nggak perlu. Ya, dan yang kemarin yang saya baru tahu, saya pribadi baru tahu itu ternyata listrik standby itu juga makan listrik ternyata. Selama tidak dilepas cop-copannya itu masih nyedot listrik gitu. Dan lumayan kemarin dikalkulasi itu efisiensinya lumayan. Sedangkan untuk biaya penggantian model begini itu per kamarnya tidak lebih dari 1.500.000. Nanti mungkin bisa di ini lagi. Jadi ini dari jauh pun sudah bisa dimatikan baik lewat handphone atau maupun lewat komputer. Jadi masing-masing kepala unit nanti ketika ada kamar kosong ini bisa di off-kan dari jauh. Gitu. Ini untuk yang efisiensi umum. Nextnya lagi Mas. Cuma ini perlu diingat karena ini festival Kaizen. Jadi Kaizen itu kan perubahan untuk perbaikan dan berangkatnya biasanya dari waste. Berangkatnya dari waste. Sedangkan waste masing-masing rumah sakit itu berbeda dan waste di masing-masing waktu itu berbeda. Artinya kadang kita ada waste di masalah A saat ini gitu. Tapi ternyata tahun depan sudah kondisi berubah dan itu sudah tidak menjadi waste lagi. Artinya gini, ini sharing ini hanya membuka wawasan kita, membuka pandangan kita kalau orang-orang di sana itu berinovasinya sampai segitu loh. Dan artinya tidak harus kita meniru gitu. Karena dengan meniru yang ada ini belum tentu itu langkah terbaiknya. Karena kan waste-nya masing-masing beda. Gitu.
Mungkin itu yang saya simpulkan sih. Oh, ternyata di level nasional kita masih beberapa langkah di depan daripada rumah sakit yang lain gitu. Karena memang yang lain kok logika saya gini, yang dimajukan di festival ini kan yang terbaik di rumah sakitnya kan gitu. Sedangkan itu masih Nyun Sewu masih biasa-biasa aja gitu loh. Dan yang terpenting kita itu sudah ngelakuin itu gitu. Oh, berarti ya keren, Pak. Gitu. Mungkin itu Bu Anies bisa menambah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk tim Observer Kaizen Festival Nasional 2023. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman dari tim akselerasi inovasi tentang benchmark ya. Meskipun dikatakan kita masih bagus ya Pak. Iya, tapi perlu ditingkatkan. Jadi jangan sampai nanti yang sudah bagus kok nggak apa-apa gitu ya. Jadi alangkah baiknya nanti memang akan terus dikawal oleh tim AI. Perubahan yang tadi mungkin bisa direplikasikan di unit masing-masing tentunya tidak berhenti sampai sini Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya untuk menggali kembali waste-waste yang ada. Jadi ajang Kaizen Festival Nasional dan prestasi yang telah diperoleh tim Besti ini adalah sebenarnya cambuk untuk kita semuanya untuk bisa berprestasi lebih baik lagi untuk seluruh unit, seluruh pegawai di Cipta Nirmala Group. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, demikian serangkaian acara ya untuk rewarding inovator dan juga oleh-oleh dari Bali. Jadi oleh-oleh adalah ilmu. Baik, nggak dapat oleh-oleh lagi nih teman-teman. Baik, oleh-olehnya adalah ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, untuk perbaikan dan untuk prestasi kita semuanya ke depan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini ada yang mau joget katanya. Caca. Lagu penutup ya. Bapak Ibu mohon izin. Tim Besti akan menampilkan lagu penutup. Jadi ini lagu andalan kita ya. Penutupnya adalah lagu Caca ya. Oke. Siap Mas Fatur? Ini yang ditunggu sama Dokter Fahmi. Joget gemoy ya. Di PPT yang terakhir ada. Di PPT ya. Ya. Semen Gresik anjen wani kompetisi Kamandang lawan sing penting maju nisi karo tim Besti ayo podo inovasi sing penting happy kala menang urusan buri pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.